guys ya, balik lagi bersama kita bertiga di sini. Di sini kita bakal ngebahas tentang di bawah pandemi Covid ini guys ya, banyak banget YouTuber atau orang-orang di Instagram yang seolah-olah dia ngebantu orang tapi di videoin, dan juga YouTuber itu gua nggak tahu itu ikhlas atau enggak. Dan di sini gua bawa dua botak ini buat ngebahas ini. Jadi biar mereka perkenalkan diri dulu. Yang kanan gua ada siapa? Perkenalkan, saya Tuyul Farm. Oke, jadi dia mungkin paham semua, saya nggak ngerti juga kenapa dia namanya Tuyul Farm. Kiri juga ada. Nama gue Tugas, Tuyul ngegas ya. Oke, jadi dia bakal ngegas terus. Oke, jadi di sini gue jelasin dulu. Di sini kan terlalu banyak ya, terlalu banyak. Kita udah pemerintah juga mungkin udah capek, dan kita juga masyarakat udah capek. Apa yang harus kita lakuin? Terlalu banyak ada berita-berita yang miring. Sini gue cuma pengen ngelurusin kalau memang niatnya benar-benar baik atau tulus, atau memang buat penghasilan dia juga, YouTuber yang seperti itu ya. Jadi di sini ada satu video, tapi gue nggak bakal putar videonya, gue cuma screenshot aja karena gue nggak mau juga ntar dikiranya pansos buat sama YouTuber ini gue cuma gini judulnya aja. Dan di sini ada judulnya di bawah prank ojol di bawah corona gitu. Jadi menurut dari mau siapa dulu nih? Mau siapa dulu? Gue dulu. Oke, dari Tugas dulu guys ya. Dari Tugas katanya dia udah nggak tahan, dia mau bilang apa nih tentang YouTuber ini yang maksudnya di bawah Covid ini dia buat video ini, tujuannya apa? Buat AdSense dia atau buat memang ikhlas dari hati pengen ngebantu? Oke. Isi cerita AdSense lah. AdSense. Waduh. Kita dipikir-pikir aja lah sekarang, ya kan? Alasan lu bilang dia AdSense apa? Jadi setiap pernyataan harus ada sebuah alasan. Sekarang lu pikir aja dah. Nih, di zaman Covid ini ya, kalau dipikir-pikir, kita, jangankan mereka, kita aja susah gitu. Banyak pekerja yang dipulangkan, pekerja semua dirumahkan, pekerja dipecatin semua, ya kan? Susah nyari kerja. Mungkin yang dipecat itu dia berusaha untuk tetap mencari menafkahi keluarga yang memakai ojol. Di prank kan tai loh. Ya benar. Tai coba. Kalau bukan untuk kepentingannya dia sendiri, untuk apa lagi, ya kan? Tahu lah. Oke, segitunya dari Tugas ya, Tuyul ngegas. Jadi gue bakal minta pendapat dari Tuyul Pahamis. Gue dari empat nih dengerin botak satu nih, botak banget nih. Lu pikirin aja sekarang ya, namanya dia ngeprank, makanya ditonton dulu kan. Apa-apa tuh harus ditonton, dicermati dan dipahami, bro. Pahami, kuncinya dipahami ya. Ngerti? Otak nih dipakai nih sebelah sini. Makanya otak jangan kekecilan. Dah. Jadi dia itu ngeprank bukan maksud untuk mempersulit, dalam artian seperti ini. Dia ngeprank, tapi dia di ujung dia ngeprank itu dia ada kayak gimana ya bilangnya, kayak dia ngebantu. Dia kan biasanya ngasih sembako tuh, makanya dilihat dulu videonya sampai habis, dia tuh kayak gimana, dia ngebantu, dia ngasih sosial media. Di situ juga harus kita lebih dalam lagi, maksudnya dia tuh bukan cuma buat ngebantu doang. Di sana dia ada niatan untuk menumbuhkan, ayolah kita mumpung lagi di masa seperti ini, kita harus ngebantu sesama gitu. Meskipun di keadaan sulit, sisihkanlah uang kita segelintir lama-lama untuk membeli. Apa sih salahnya orang ngebantu gitu loh? Bukan dalam artian dia untuk mentenarkan, untuk mencari uang. Pansos lah ya, pansos pencitraan. Istilah gaulnya ya, gue ngerti, gue baik soalnya. Nah udah habis itu di sanalah dia jadinya kan banyak tuh yang ngikutin kan. Buktinya apa? Kebantu tuh rakyat susah, nggak paham nih botak nih. Silakan dong. Dari pihak botak gimana tanggapannya tentang si Tuyul ini? Dikata berenang apa tenggelam ya? Aduh. Dia ngomong katanya paham. Oh iya. Gimana? Paham gimana aja. Sedangkan yang ngeprank aja kagak ada ngebantu ya. Sekarang ini emang botak goblok nih. Itu waktu pas cukur botak itu, buset, otaknya nyangkut kali di pusat kompor itu. Elah, parah kan. Apa yang dihina nih? Oke, kita stop penghinaan kita di sini. Kita di sini ngebahas
tentang pandemi COVID yang maksudnya terlalu capek lah ya, sebenarnya kita juga capek, semua juga capek. Oke, kita kayak untuk di situ kita cukup sampai di situ dulu untuk membahas ini. Sekarang di sini ada artikel juga nih, ada artikel juga katanya di tengah wabah COVID ini pemulung bagi-bagi sembako. Oke, ini mau dari siapa dulu? Pemulung bagi-bagi sembako nih. Gue dulu. Gue paling bet sama manusia-manusia kayak gitu. Dulu. Oke. Nah, sekarang semuanya ya. Oke, yang sekarang pengen gue tanyain, ini salah satu pencitraan juga atau memang real dari hati? Itu pencitraan lagi lah. Itu bukan, gue nggak salahin pemulungnya ya. Gue nggak salahin pemulungnya, enggak. Bukan pemulungnya ya. Bukan. Sekarang Kita tekanin lagi. itu dari channel TV-nya, dia bilang aja mau cari berita lah ya kan, khusus lah ada yang nyari berita, carinya yang kayak gitu ya kan. Jadi nggak kayak bocil-bocil, maksudnya bukan bocil-bocil sih ya, kayak misalkan otaknya udah tua nih, gue banyak banget nih lihat di explore Instagram, otaknya udah tua terus tiba-tiba sini bagi-bagi, sini rekam gue. Jadi maksud dari ini memang pencitraan juga atau apa nih dari pemulung ini ya? Dari kita lihat dari sisi pemulung ini, jangan lihat dari yang di Instagram apalah yang kita bahas. Buat pemulung ini bukan ojol lagi atau di Instagram. Iya, buat pemulung. Sekarang ya untuk pemulungnya sih, gue yakin mereka ikhlas gitu ya kan, tanpa ada apa-apa. Cuma ya kan, ada kesempatan dalam kesempitan itu namanya kan. Bisa dibilang dari pihak yang menurut lo yang menyiarkan lah yang pasti ya kan. Sekarang mereka menyiarkan, mereka terkenal ya kan, membuat berita ya kan. Tapi untuk pemulungnya sampai sana stop ya. Stop lah. Yang memberitakan ratingnya bakal terus. Oke. Sampai sana dulu, kita lihat dari Tuyul Paham dulu guys ya. Kita lanjut Tuyul Paham. Emang tolol dari lahirnya kayaknya ya. Oke. Nggak pernah paham. Makin memanas kayaknya sepertinya. Emak banget gue dengerin nih orang nih bodoh nih satu nih. Botak. Gini. Nggak paham lagi gue harus ngomong kayak gimana nih. Jadi gini nih. Dia sekarang pikir deh pakai otak nih. Jadinya dia tuh nyariin kayak gitu. Bukan maksud dari pencitraan. Paham gak lo? Bukan maksud dari pencitraan dalam artian seperti ini. Dia kayak gitu kan nih. Jadi dia bagi-bagi sembako nih. Ada pemulung bagi-bagi sembako. Jadi dia tuh TV nyorot itu bukan karena dia pencitraan, dia ngasih tahu nih, ini loh yang dianggap selama ini rakyat kecil sama orang-orang kantoran yang dianggap rakyat kecil, dia masih bisa ngebantu orang lain seperti itu. Oke, berarti lu ngerti, ntar lu dong, lu bacot doang. Gue di sini kena guys, gue di sini menengah tapi kena juga. Jadi kan dia kayak gitu, dia bagi-bagi tuh. Kalau dia cuma bagi-bagi doang, jadi orang lain kan nggak tahu. Jadinya mumpung ada TV nih, kita sebarin nih, kita bantuin nih, kita disorot sama dia tuh. Jadinya orang-orang di atas sana yang pernah menganggap dia rakyat kecil, oh ini loh rakyat kecil yang selama ini kita anggap rakyat kecil, ternyata dia bisa ngebantu nyisihin uangnya buat rakyat biasa seperti itu. Apalagi rakyat yang udah ya kita anggap mampu lah, maksudnya kayak gitu. Nah mampu pasti dia juga berkeinginan loh, oh ini rakyat kecil aja bisa, kenapa kita enggak, kapan lagi gitu. Nah. Oke, berarti kesimpulannya menurut si Paham ini, jadi nggak bisa disalahin guys ya, memang perlu juga si media itu, perlu juga biar orang-orang pada sadar. Kadang media pengen niatnya bagus, mungkin apa semua bagus, cuman dari pihak kita, bukan dari kita ya, pihak dari orang-orang tertentu guys ya, kadang memanfaatkan apa yang terjadi di yang sekarang lah, apa yang terjadi sekarang. Jadi mereka itu ada yang kalau menurut gue sih sudut pandangnya juga bakal sama. Gue yakin di luar sana banyak banget yang berpikiran kalau ini bagus dan ini nggak bagus gitu. Tapi pro dan kontra lah, pro dan kontra. Jadi di sini gue cuman pengen nengahin aja. Maksud dari direkam itu juga bagus. Jadi biar orang-orang pada tahu, terutama pemerintah biar tahu juga. Tapi kita di sini nggak bisa nyalain pemerintah juga, karena pemerintah nggak cuman melihat dari sisi satu gini lah ya, satu sisi lah. Jadi dia nggak bisa lihat ini, dan juga masih banyak banget di luar sana yang gue lihat kayak pemulung, tukang bakso apa, itu yang harus kita
Maksudnya kalau misalkan lo upload seperti itu, lo harus lihat, berpikir lah, jangan cuma mau kayak misalkan gue bakal gini bakal gini. Gue nggak nyalain juga, nggak semua orang seperti itu. Sama yang kayak dibilang Tuyul pahami ya. Jadi caranya mungkin niatnya bagus, cuman caranya mungkin yang salah. Gitu aja sih kalau menurut sudut pandang gue. Jadi gue nggak mau salahin siapa-siapa di sini. Jadi cobalah kita saling gimana ya, saling bergandengan lah, jangan ada yang memanfaatkan satu sama lain. Itu aja sih menurut gue di video ini. Jadi mungkin dari tuyul dua ini ada pesan-pesan buat penonton kita di luar sana. Apa dari tuyul tugas dulu ya, tuyul ngegas apa buat gue ya? Pokoknya gue nggak mau gandengan sama dia. Yang pertama ya kan, Emang siapa udah dipakai? Yang kedua ya kan, tentang dia memvideoin ya kan. Oke. Itu mirip kayak nama pacar temen gue, tau gak? Apaan? Ria ya kan. Nah, gue nggak mau gitu ya kan. Gue cuma ngasih tahu itu aja. Gue nggak suka banget. Si botak bodok lagi nih, emang udah botak, goblok nih. Terkuris otak lu kayaknya. Apa lu musuhan sama dagang katemban, gue nggak ngerti dah. Dengerin dulu nih, botak. Diam dulu. Jadi musuhan sama dagang korek kuping. Nggak pernah ke THT. Bukan dia, namanya kayak gitu. Terus siapa? Dia itu Santi. bukan. Orang gue bilang nama orang loh. Ria emang cantik tuh. Iya. Itu di sini kita bukan bukan bahas Ria-nya. Ria itu udah berapa tahun yang lalu ya. Ini Ria yang artian tuh bukan dia botak. Terus Jadi dia itu membantu, ngerti nggak? Ngebantu itu dalam artian buat menaikkan niat orang lain, biar dia tuh nggak cuma gimana ya, cuma nasihat-nasihan gini doang di kamar nih, pasrah aja nih dia nih. Ya kan tukang mati. Ya makanya yang rakyat kecil pun bisa ngebantu, apalagi yang mampu. Kenapa nggak maju? Biar ada niatan tuh tumbuh di hati. Angel tumbuh di sini, you know, Angel. Yes. Oke. Enggak, gue devil gue yang ini. Oke. Kenapa? Oke, kayaknya kita tutup aja. Kita ini udah mulai makin gini ya, saya. Gua punya besok nih orang. Habis keluar dari sini kayak mereka bakal cari lapangan kita. Gue jadi wasitnya aja kali ya. Berantem bilang. Jadi di sini intinya ayolah kita saling membantu dan jangan pernah menjelek-jelekan satu sama lain. Gue di sini juga nggak mau menjelekkan satu sama lain. Cuman ini belum ada yang keterlaluan sih sebenarnya. Kalau misalkan ada keterlaluan gue bakal mati-mati. Oke, jadi kesimpulan di sini kalian bisa nilai lah ya. Bisa nilai lah. Udah dukung gua aja dukung. Mau menurut kalian Kayak pilkada aja dukungan. Coblos kan nih, coblos. Kalian mau setuju dari pihak tuyul Tuham. tuyul Tuyul faham atau tugas tuyul ngegas? Oke, itu terserah kalian. Dan sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Nah yuk, lu sekarang berantem sama gua nih. Cari kita waktu sekarang. Ayo berangkat kita.